Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas fungsi. Ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi ada 4 pembahasan dari pertemuan kedua. Yang pertama, kita akan belajar tentang bentuk fungsi itu sendiri. Yang kedua, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan fungsi, terus perkalian fungsi dan pembagian fungsi. Nah, untuk bentuk fungsi itu sendiri, yang pertama itu fungsi pada umumnya atau persamaan linier, satu variabel, di mana hanya ada variabel x-nya saja. Fungsi yang pertama itu f(x) sama dengan ax ditambah b. Sedangkan fungsi yang kedua itu f(x) sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. Sedangkan untuk fungsi yang ketiga itu dalam bentuk logaritma, di mana fungsi f(x) sama dengan logaritma dari kurung buka bx ditambah c kurung tutup dengan basisnya itu a. Sedangkan untuk yang keempat itu fungsi pangkat, di mana f(x) sama dengan a pangkat bx ditambah c. Dari keempat bentuk fungsi ini, kalian akan menggunakannya dalam proses penyelesaian di materi fungsi kita. Namun, untuk yang pertama, kita akan menggunakan fungsi yang f(x) sama dengan ax ditambah b. Nah, ini ada definisi atau enggak penjelasan tentang fungsi atau penjumlahan dan pengurangan fungsi itu sendiri. Jika f suatu fungsi dari daerah asal atau domain f dan g suatu fungsi dengan daerah asal domain g, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Jumlah f dan g dituliskan f plus g, didefinisikan sebagai berikut. Kurung buka fungsi f ditambah fungsi g, kurung tutup x sama dengan fungsi x ditambah fungsi gx. Untuk penulisannya kalian bebas, mau yang mana dulu, mau yang ini ditulis dulu, mau yang ini ditulis dulu, gimana baik kalian saja. Dengan daerah asal domain fungsi f ditambah fungsi g, ini sama dengan domain fungsi f irisan dengan domain dari fungsi g. Sedangkan untuk selisih fungsi f dan fungsi g, dituliskan fungsi f dikurangi fungsi g, didefinisikan sebagai berikut. Kurung buka f min g kurung tutup x sama dengan fx dikurangi gx, dengan daerah asal domain dari fungsi min g itu sama dengan domain fungsi f irisan dari domain fungsi g. Ini adalah definisi tentang penjumlahan dan pengurangan fungsi itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian dan pembagian fungsi, di mana untuk perkaliannya didefinisikan sebagai berikut. Perkalian f dan g dituliskan fungsi f dikalikan fungsi g, didefinisikan sebagai kurung buka fungsi f dikalikan fungsi g kurung tutup dari x sama dengan fungsi x fungsi fx dikalikan fungsi gx, dengan daerah asal domain dari fungsi f dikalikan fungsi g itu bernilai sama atau sama dengan domain dari fungsi f irisan dari domain fungsi g. Sedangkan untuk pembagian dari fungsi f dan fungsi g dituliskan dengan f dibagi g, didefinisikan sebagai fungsi f dibagi fungsi g itu sama dengan fx dibagi gx, dengan daerah asal
domain F per G sama dengan domain F irisan dari domain G dikurangi kurung kurawal buka X di mana fungsi Gx-nya itu sama dengan 0. Nah, ini ada contoh soalnya diketahui fungsi fx sama dengan x plus 3 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat min 9. Ditanyakan tentukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama itu f ditambah g, yang kedua f dikurangi g, yang ketiga f dikalikan g, yang keempat f dibagi dengan g. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Kita akan mencari fungsi f ditambah fungsi g. Tulis dulu definisinya, f ditambah g kurung buka x sama dengan fx ditambah gx. Fx-nya kita ganti dengan x plus 3, gx-nya kita ganti dengan x kuadrat min 9, ini sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Kita lanjut dengan pengurangannya, di mana f dikurangi g itu sama dengan fungsi fx dikurangi gx. Fx-nya kita tahu x ditambah 3 dikurangi kurung buka x kuadrat dikurangi 9. X tambah 3 nya itu tetap dikurangi negatif ini kita kalikan dengan x kuadrat jadinya negatif x kuadrat. Negatif 9 kita kalikan dengan negatif jadi positif 9. Positif 9 ditambah 3 jadinya 12. X-nya tetap kita tulis jadi X sehingga pengurangan dari fungsi F dikurangi G itu negatif X kuadrat ditambah X ditambah 12. Nah, selanjutnya ini adalah perkalian dari dua buah fungsi. Kita tulis lagi definisinya. Fungsi fx sama dengan fungsi f kali g sama dengan fx dikali gx. Fungsi fx-nya kita tulis lagi. X plus 3 dikalikan. Fungsi gx-nya kita tulis x kuadrat min 9. Bisa ketemu x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 27 itu dari x dikalikan dengan x kuadrat jadinya x pangkat 3. X dikalikan min 9 jadinya min 9x. 3 dikalikan x kuadrat jadinya 3x kuadrat. 3 dikalikan min 9 jadinya min 27. Jadi kita peroleh fungsi f dikalikan g itu bernilai x kuadrat ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 27. Sekarang kita akan melakukan operasi pembagian fungsi. Kita tulis lagi definisinya, fx dibagi gx. Fx-nya itu kita tulis lagi x plus 3. Gx-nya kita tulis jadi x kuadrat min 9. Nah, kita bisa sederhanakan x kuadrat dikurangi 9-nya. Jadi, kurung buka x ditambah 3, kurung tutup, dikalikan, kurung buka x dikurangi 3, kurung tutup. X plus 3-nya kita tetapin saja, ditulis lagi. Nah, gimana untuk membuktikannya? X plus 3 dikalikan dengan x min 3. X dikalikan dengan x jadinya x kuadrat. X dikalikan min 3 jadinya min 3x. Ditambah
3 dikalikan X jadi 3X. 3 dikalikan min 3 min 9. 3X dikurangi 3X itu hasilnya 0, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, karena persamaan X plus 3 dibagi dengan kurung buka X plus 3 kurung tutup dikalikan kurung buka X min 3 kurung tutup, X plus 3 yang atas pembilang ini bernilai sama dengan penyebut sehingga kita bisa coretkan. Kalau atas dan bawah sudah dicoretkan, maka hasilnya yang di atas 1, yang di bawahnya juga 1. 1 dikalikan kurung buka X min 3 ya kita tulis lagi X min 3. Jadi untuk pembagian dari fungsi F dibagi fungsi G itu bernilai 1 per X min 3. Nah untuk tugasnya diketahui fungsi fx sama dengan akar x kuadrat min 4 dan gx sama dengan akar x min 2. Tentukan fungsi-fungsi berikut ini. Proses pengerjaannya sama, cuma untuk penjumlahan dan pengurangan itu kalau akarnya tidak bisa disederhanakan maka tidak bisa diproses. Jadi cuma tuliskan aja langkahnya saja. Sedangkan kalau untuk perkalian dan pembagian itu bisa. Nanti kalian sederhanakan saja. Terus soal yang kedua itu buat grafik dari fungsi berikut. Yaitu 1 per X min 3. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin membuat grafik dari fungsi tersebut, kalian boleh menggunakan titik bantu seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Tugasnya dituliskan di buku catatan matematika kalian, lalu difoto dan dikirimkan di Google Classroom dalam bentuk PDF. Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen di lembar pekerjaan kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya. Kalau ada yang kesulitan, silahkan tanyakan lewat WA ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.